Halo guys, selamat sore. Saya Yulian Mirabelia Delio, mahasiswa semester 6 Universitas Mercubuana. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Psikologi STM. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembentukan sikap dan perilaku. Proses pembentukan sikap. Proses pembentukan sikap ada 4, yaitu classical conditioning, instrumental conditioning, observational learning, dan social comparison. Pada tahap pertama, classical conditioning yaitu sikap terbentuk melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang sudah memiliki respon emosional. Contohnya, sikap positif terhadap merek dapat berbentuk melalui pengalaman positif yang terkait dengan merek tersebut. Yang kedua, instrumental conditioning, yaitu sikap terbentuk melalui pengalaman belajar berdasarkan konsekuensi perilaku. Jika perilaku menghasilkan hasil positif, sikap positif terhadap perilaku tersebut dapat terbentuk. Yang ketiga, observational learning, yaitu sikap terbentuk melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain yang dianggap sebagai model. Jika model tersebut memiliki sikap yang positif terhadap sesuatu, individu cenderung mengadopsi sikap yang serupa. Pada yang keempat, social comparison, yaitu sikap terbentuk melalui perbandingan dengan orang lain. Individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mengadopsi sikap yang dianggap lebih baik atau dihargai. Keempat proses ini berkontribusi dalam membentuk sikap individu terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Dalam pengalaman sehari-hari, kita bisa terpengaruh oleh pengkondisian klasik, pengkondisian instrumen, pembelajaran melalui observasi dan perbandingan sosial untuk membentuk sikap-sikap yang kita miliki. Yang kedua adalah proses pembentukan perilaku. Ada 4 juga, yaitu persepsi, motivasi, emosi, dan pembelajaran. Persepsi yaitu proses interpretasi individu terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Yang kedua, motivasi yaitu kekuatan internal yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan. Yang ketiga, emosi, pengaruh emosi terhadap persepsi, motivasi, dan tindakan individu. Yang keempat adalah pembelajaran, perubahan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Proses pembentukan perilaku kompleks dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi, motivasi, emosi, dan pembelajaran. Memahami interaksi antara faktor-faktor ini dapat membantu kita memahami bagaimana perilaku terbentuk dan berubah dari waktu ke waktu. Proses pembentukan kepribadian terdiri dari 1. Menganalisis proses terbentuknya sikap. Pembentukan perilaku adalah secara sistematis menegaskan setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat terhadap respon yang diharapkan. Berikut 4 cara pembentukan perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan positif, yaitu jika suatu respon diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pujian. Yang kedua yaitu penguatan negatif, jika suatu respon diikuti oleh dihentikannya atau ditarik kembalinya sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya berpura-pura bekerja lebih rajin saat pengawas berkeliling. Yang ketiga, hukuman, mengakibatkan suatu kondisi yang tidak enak dalam suatu usaha untuk menyingkirkan perilaku yang tidak diinginkan, misalnya penskosan. Yang keempat, pemusnahan, menyingkirkan penguatan apa saja yang mempertahankan perilaku, misalnya tidak mengabaikan masukan dari bawahan akan menghilangkan keinginan mereka untuk menyumbangkan. Lalu, tahapan pembentukan sikap masalah-masalah dalam pembentukan sikap dan perilaku. Tahapan perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase pertama. Pada fase ini, individu mengalami perkembangan awal kepribadian mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Fase kedua, ada 6, yaitu dorongan-dorongan atau drivers. Dorongan-dorongan internal seperti kebutuhan biologis dan emosi memainkan peran dalam membentuk kepribadian individu. Yang kedua, naluri atau insting. Naluri alami individu seperti naluri bertahan hidup atau naluri reproduksi berkontribusi terhadap pembentukan kepribadian. Yang ketiga, getaran hati atau emosi. Emosi individu seperti rasa takut, sukacita, atau kemarahan mempengaruhi reaksi dan perilaku yang membentuk kepribadian. Yang keempat, perangai pola perilaku individu termasuk kebiasaan dan respon terhadap situasi berperan dalam membentuk kepribadian. Yang kelima, inteligensi atau IQ.
Kemampuan intelektual individu mempengaruhi cara berpikir, memecahkan masalah, dan belajar yang berdampak pada perkembangan kepribadian. Yang keenam, bakat atau talent. Kemampuan khusus atau bakat yang dimiliki individu seperti bakat musik, olahraga, seni, memainkan peran dalam membentuk kepribadian mereka. Fase ketiga, ada tiga, yaitu kepribadian normatif atau normatismen. Individu menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan tuntutan sosial yang diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kepribadian mereka. Yang kedua, kepribadian otoriter atau authoritarism. Individu cenderung memiliki sikap otoriter, yaitu dominan, memerintah, dan kurang menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, kepribadian perbatasan, yaitu individu dengan kepribadian perbatasan cenderung fleksibel, terbuka terhadap pengalaman baru, dan lebih menerima perbedaan. Tahapan-tahapan ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan kepribadian individu. Perlu dicatat bahwa perkembangan kepribadian adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Kemudian, faktor-faktor yang dapat menghambat pembentukan sikap dan perilaku serta proses pembentukan kepribadian adalah: yang pertama, ketidakpastian dan konflik. Ketidakpastian nilai-nilai dan konflik internal dapat menghambat pembentukan sikap yang konsisten. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Ketidaknyamanan dengan perubahan menyebabkan enggan untuk mengubah sikap dan perilaku. Yang ketiga, pengaruh lingkungan negatif. Lingkungan yang tidak mendukung dan tekanan sosial negatif dapat menghambat pembentukan sikap dan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan waktu, uang, dan kesempatan dapat mempersulit perubahan sikap dan perilaku. Yang kelima, trauma dan pengalaman negatif. Pengalaman traumatis atau negatif mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku dengan cara yang menghambat. Yang keenam, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dapat menghambat proses pembentukan sikap dan perilaku yang diinginkan. Yang ketujuh, kognisi yang tidak rasional, yaitu pola pikir yang tidak rasional atau persepsi yang biasa dapat menghambat pembentukan sikap dan perilaku yang sehat. Yang kedelapan, keterbatasan pengetahuan atau informasi. Kurangnya pengetahuan atau informasi yang akurat tentang suatu objek atau situasi menghambat pembentukan sikap dan perilaku yang tepat. Dengan mengenali faktor-faktor ini, individu dapat bekerja mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam meningkatkan kemampuan dalam membentuk sikap dan perilaku yang diinginkan. Kemudian, tahapan pembentukan kepribadian. Pengaruh lingkungan cukup dominan dalam proses pembentukan kepribadian. Pengertian lingkungan di sini amat luas dan kompleks, mencakup lingkungan keluarga, sekolah, teman, sebaya, tempat kerja, nilai-nilai, norma, serta lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lingkungan yang begitu luas dan kompleks ini mempengaruhi kehidupan seseorang sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan individu-individu lainnya, baik inteligensi, bakat, minat, sifat, maupun kemauan dan perasaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia bergaul dan berinteraksi sosial dengan manusia-manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Jadi, manusia mempunyai kebutuhan sosial yang mencakup komunikasi, interaksi sosial, hubungan sosial, kerjasama sosial, dan sebagainya. Dalam berinteraksi sosial, setiap individu melakukan proses sosialisasi nilai dan norma sosial budaya. Secara biologis, fisiologis, manusia mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Tetapi hati nurani dan cita-cita pribadi tidak mungkin dapat terbentuk dan berkembang tanpa pergaulan dengan manusia-manusia lain. Tanpa pergaulan sosial, maka kepribadian manusia tidak akan berkembang sebagai manusia seutuhnya atau sebagai manusia yang beradab. Dalam proses sosialisasi inilah manusia dapat merealisasikan segala potensinya dalam kehidupan masyarakat. Tanpa sosialisasi dan komunikasi sosial, maka individu tidak akan mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimilikinya, seperti bakat, minat, inteligensi, dan cita-citanya. Menurut aliran konvergensi,
Kepribadian atau jiwa atau perilaku merupakan hasil perpaduan antara pembawaan atau faktor internal dengan pengalaman atau faktor eksternal. Pembawaan bersumber dari dalam diri individu seperti kecerdasan, bakat, minat, kemauan, dan sebagainya. Pengalaman bersumber dari pergaulan, pendidikan, dan pengaruh nilai-nilai dan norma sosial. Pelopor aliran konvergensi ialah William Stern pada tahun 1871 sampai 1938, seorang ahli psikologi Jerman. Lalu, hambatan dan masalah-masalah dalam terbentuknya kepribadian, yaitu trauma dan pengalaman negatif. Pengalaman traumatis atau negatif dapat menghambat perkembangan kepribadian yang sehat. Kemudian, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh tekanan sosial negatif dapat menghambat perkembangan kepribadian yang positif. Keterbatasan diri. Keterbatasan seperti kekurangan keterampilan sosial atau rendahnya harga diri dapat menghambat terbentuknya kepribadian yang kuat. Konflik identitas. Konflik identitas yang timbul ketika individu tidak yakin tentang jati diri, mereka bisa menghambat perkembangan kepribadian yang kohesif. Kurangnya model peran yang positif. Kurangnya contoh dan panduan yang positif dalam hidup individu dapat menghambat pembentukan identitas dan nilai-nilai. Kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menghambat perkembangan kepribadian yang kuat. Keterbatasan pengetahuan atau pendidikan. Kurangnya pengetahuan atau pendidikan tentang diri sendiri, potensi, atau pilihan hidup dapat menghambat perkembangan kepribadian. Tekanan budaya dan sosial. Tekanan budaya dan sosial untuk memenuhi harapan atau norma tertentu dapat menghambat individu dalam mengembangkan kepribadian yang autentik. Dengan mengenali hambatan-hambatan ini, individu dapat bekerja untuk mengatasi mereka dengan mencapai perkembangan kepribadian yang lebih sehat dan autentik. Faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Faktor yang pertama, warisan biologis. Faktor warisan biologis mencakup faktor genetik dan bawaan yang dimiliki individu sejak lahir. Warisan biologis dapat mempengaruhi kecenderungan individu terhadap karakteristik tertentu seperti temperamen, keterampilan kognitif, dan preferensi neurologis. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam merujuk pada pengaruh lingkungan fisik seperti geografi, iklim, dan keadaan alam sekitar. Lingkungan alam dapat mempengaruhi perkembangan dan kepribadian individu melalui interaksi dengan alam, akses terhadap sumber daya alam, serta pengalaman dan adaptasi terhadap lingkungan fisik. Lingkungan budaya sosial. Lingkungan budaya atau sosial mencakup norma, nilai, kebiasaan, dan tuntutan sosial yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Lingkungan budaya dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian individu melalui proses sosialisasi, identifikasi dengan peran dan nilai-nilai kelompok, serta interaksi dengan anggota masyarakat. Yang keempat, pengalaman kelompok manusia. Pengalaman kelompok manusia merujuk pada pengaruh pengalaman dan interaksi dengan kelompok manusia seperti keluarga, teman sebaya, dan rekan kerja. Pengalaman kelompok manusia dapat membentuk sikap, nilai-nilai, dan perilaku individu yang melalui proses sosialisasi, pertukaran sosial, dan pengaruh sosial yang terjadi di dalam kelompok. Yang kelima, pengalaman unik. Pengalaman unik mengacu pada pengalaman pribadi yang unik bagi setiap individu. Pengalaman unik meliputi peristiwa hidup, hubungan interpersonal, pencapaian, trauma, dan situasi khusus yang dialami individu. Pengalaman unik dapat membentuk kepribadian individu melalui pembelajaran, refleksi, dan pengaruh jangka panjang dari peristiwa dan pengalaman tertentu. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian individu. Lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun sosial, dapat memodifikasi atau memperkuat faktor-faktor biologis. Sementara itu, pengalaman unik individu juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau sosial yang mereka alami. Teori-teori perilaku dan sikap. Teori keseimbangan. Teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Fritz Heider berfokus pada upaya individu untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan antara diri sendiri, orang lain, dan objek atau ide. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mencari keseimbangan antara persepsi dan hubungan antara elemen-elemen ini. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif dikembangkan oleh Leon Festinger
mengatakan bahwa ketidaksesuaian antara pikiran, keyakinan, atau perilaku individu dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau disonansi kognitif. Individu cenderung mengurangi disonansi kognitif ini dengan mengubah keyakinan, nilai, atau perilaku mereka. Yang ketiga, teori persepsi diri. Teori persepsi diri berfokus pada bagaimana individu membentuk dan mempertahankan konsep tentang diri mereka sendiri. Teori ini mengajukan bahwa individu mencari konsistensi antara persepsi mereka tentang diri sendiri dan perilaku yang mereka lakukan. Teori presentasi diri. Teori presentasi diri berbicara tentang bagaimana individu berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi kesan yang diberikan kepada orang lain. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki motivasi untuk menciptakan citra positif tentang diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Teori ekspektasi nilai. Teori ekspektasi nilai berfokus pada persepsi individu tentang hubungan antara usaha yang mereka lakukan, harapan mereka, dan nilai-nilai yang mereka berikan pada hasil yang mungkin mereka capai. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan yang mereka percaya akan menghasilkan hasil yang bernilai bagi mereka. Teori-teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana individu membentuk dan mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan perilaku mereka. Kemudian mengidentifikasi emosi dan penerapan dasar-dasar motivasi individu terdiri dari mengidentifikasi proses terjadinya emosi. Proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, atau negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita melalui otak. Kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Perubahan tersebut misalnya napas tersenggal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, cara menatap, dan perubahan tekanan darah. Kemudian tahapan terjadinya emosi. Ada 5 tahapan, yaitu stimulus, evaluasi, respon fisiologi, ekspresi, dan regulasi. Stimulus adalah adanya pemicu atau stimulus eksternal atau internal yang mempengaruhi individu. Evaluasi, yaitu individu melakukan evaluasi kognitif terhadap stimulus tersebut seperti penilaian nilai dan makna. Yang ketiga, respon fisiologis. Terjadi respon fisiologis di dalam individu seperti perubahan denyut jantung atau tekanan darah. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi emosi ditampilkan melalui bahasa tubuh, mimik wajah, dan intonasi suara. Yang kelima, regulasi. Individu mengatur atau mengendalikan emosi mereka dengan menggunakan strategi pengaturan emosi. Macam-macam emosi. Masalah-masalah dalam emosi. Yang pertama, emosi marah. Emosi respon terhadap frustasi atau perlakuan tidak adil dapat menyebabkan kemarahan atau dorongan untuk bereaksi secara agresif. Yang kedua, emosi takut. Emosi respon terhadap ancaman atau ketidakpastian mencakup kecemasan, kewaspadaan, dan keinginan untuk menghindari situasi yang menakutkan. Yang ketiga, emosi cinta. Emosi kasih sayang, kedekatan, dan ikatan emosional positif terhadap orang lain dapat muncul dalam berbagai hubungan. Yang keempat, emosi depresi. Emosi sedih mendalam, hilangnya minat dan motivasi, serta perasaan putus asa dan rendah diri dapat mengganggu kualitas hidup individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama, faktor kognitif. Proses kognitif seperti penilaian, interpretasi, dan pemahaman individu terhadap situasi atau stimulus dapat mempengaruhi pengalaman emosi. Yang kedua, faktor biologis. Faktor-faktor biologis seperti hormon, sistem saraf, dan struktur otak memainkan peran dalam regulasi emosi dapat mempengaruhi intensitas dan durasi emosi. Yang ketiga, faktor sosial. Interaksi dengan orang lain, norma sosial, budaya, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi ekspresi dan pengalaman emosi individu. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan fisik seperti suhu, cahaya, kebisingan, serta situasi dan peristiwa eksternal dapat mempengaruhi kemunculan emosi. Yang kelima, faktor pengalaman dan belajar.
Pengalaman masa lalu, pembelajaran, dan kondisi lingkungan di masa lalu dapat membentuk respon emosional individu terhadap situasi yang serupa di masa depan. Hubungan emosi dan perilaku individu. Emosi mempengaruhi perilaku individu sehari-hari. Perasaan emosi memicu respon dan tindakan yang sesuai dengan keadaan emosional. Emosi juga mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan individu. Kemudian tahapan tingkatan motivasi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makanan, minuman, tidur, dan perlindungan fisik. Yang kedua, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas, finansial, dan lingkungan yang aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan hubungan sosial, cinta, persahabatan, dan afiliasi. Yang keempat, penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, pujian, penghargaan, dan kesuksesan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan mencapai potensi penuh, makna hidup, dan pemenuhan tujuan hidup yang lebih tinggi. Ini adalah hierarki kebutuhan manusia yang bergerak dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kemudian jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam individu berdasarkan kepuasan batiniah dan keinginan intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari faktor eksternal seperti hadiah, pengakuan, atau hukuman. Yang ketiga, motivasi berorientasi tujuan, yaitu motivasi untuk mencapai tujuan yang spesifik yang ditetapkan. Yang keempat, motivasi berorientasi belajar, yaitu motivasi untuk memperoleh pengetahuan baru, keterampilan, atau pemahaman yang lebih dalam. Yang kelima, motivasi sosial, yaitu motivasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mendapatkan persetujuan, pengakuan, atau dukungan dari orang lain. 6. Motivasi prestasi, motivasi untuk mencapai kesuksesan, keunggulan, atau hasil yang lebih baik dalam suatu aktivitas. Hambatan ekstrinsik dan intrinsik motivasi. Yang pertama, hambatan ekstrinsik motivasi, yaitu merujuk pada faktor-faktor eksternal yang menghalangi atau mengurangi motivasi seseorang. Contohnya adalah sistem reward yang tidak adil, hukuman yang tidak adil, kurangnya pengakuan atau apresiasi, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan keterbatasan sumber daya. Hambatan ekstrinsik ini dapat mengurangi motivasi individu untuk mencapai tujuan atau berpartisipasi secara aktif dalam tugas atau kegiatan. Yang kedua, hambatan intrinsik motivasi, merujuk pada faktor-faktor internal yang menghalangi motivasi individu. Ini termasuk ketidakpuasan, kejenuhan, kurangnya minat atau relevansi terhadap tugas atau kegiatan, dan kurangnya rasa pencapaian atau kompetensi yang dirasakan. Ketika individu yang tidak merasakan kepuasan batiniah atau tidak menemukan nilai atau arti dalam apa yang mereka lakukan, motivasi intrinsik mereka dapat terhambat. Kedua jenis hambatan motivasi ini dapat menghambat tingkat motivasi individu dan berdampak negatif pada pencapaian tujuan, kinerja, dan keterlibatan dalam aktivitas. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar motivasi individu dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Masalah-masalah dalam motivasi. Masalah-masalah dalam motivasi dapat melibatkan berbagai faktor yang dapat menghambat atau mengurangi tingkat motivasi seseorang. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan. Ketika individu tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak tahu apa yang ingin mereka capai, motivasi mereka dapat menurun. Ketidakjelasan tujuan dapat menyebabkan kebingungan dan kurangnya fokus. Yang kedua, kurangnya keterampilan atau sumber daya. Jika individu merasa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan atau sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan mereka, motivasi mereka dapat terpengaruh negatif. Kurangnya keterampilan atau sumber daya dapat memunculkan rasa putus asa atau kehilangan keyakinan. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dari teman, keluarga, atau rekan kerja dapat mempengaruhi motivasi individu. Dukungan sosial yang positif dan dorongan dari orang-orang sekitar dapat membangkitkan semangat dan memberikan motivasi tambahan. Yang keempat, rasa takut atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan dapat menghambat motivasi individu. Rasa takut akan kegagalan, penilaian negatif, atau konsekuensi negatif dapat membuat individu enggan mengambil resiko atau mencoba hal baru. Yang kelima, rasa jenuh atau monoton. Jika tugas atau aktivitas yang dihadapi terasa monoton atau tidak menarik, motivasi individu dapat menurun. Ketika individu tidak merasa tertantang atau terlibat secara emosional, mereka cenderung kehilangan minat dan motivasi. Yang keenam, kurangnya penghargaan atau pengakuan.
Kurangnya penghargaan atau pengakuan terhadap upaya individu dapat menghambat motivasi. Ketika individu merasa usahanya tidak diakui atau dihargai, motivasi mereka untuk terus berusaha dapat menurun. Dan terakhir, stres atau beban kerja yang berlebihan. Tingkat stres yang tinggi atau beban kerja yang berlebihan dapat mengganggu motivasi individu. Stres kronis dapat menguras energi dan mengurangi motivasi untuk mencapai tujuan. Pemahaman mengenai masalah-masalah dalam motivasi ini dapat membantu individu dan organisasi untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan individu adalah faktor utama yang mempengaruhi motivasi. Manusia memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan yang perlu dipenuhi. Selain itu, keinginan pribadi seperti pencapaian, pengakuan, otonomi, dan hubungan sosial yang mempengaruhi motivasi individu. Yang kedua, tujuan yang jelas. Ketika individu memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, motivasi mereka cenderung meningkat. Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu tertentu, memberikan arah yang jelas dan memacu individu untuk mencapai. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atas hasil atau pencapaian individu dapat meningkatkan motivasi mereka. Bentuk penghargaan bisa berupa pujian, bonus, promosi, atau pengakuan publik. Rasakan dihargai dan diakui dapat memicu individu untuk terus berusaha dan meraih hasil yang lebih baik. Yang keempat, kondisi kerja yang memadai. Faktor-faktor lingkungan kerja seperti dukungan dari atasan, suasana kerja yang positif, jaminan keamanan kerja, dan fleksibilitas waktu dapat mempengaruhi motivasi individu. Ketika kondisi kerja memadai, individu cenderung merasa nyaman dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kelima, tantangan dan keberhasilan. Tantangan yang menantang dan memberikan kesempatan untuk berkembang dapat meningkatkan motivasi individu. Ketika individu merasakan keberhasilan dalam mengatasi tantangan, hal itu memperkuat motivasi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang keenam, pendukung sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau rekan kerja dapat mempengaruhi motivasi individu. Dukungan sosial yang positif dan dorongan dari orang-orang terdekat memberikan semangat tahap tambahan dan membangkitkan motivasi individu. Yang ketujuh, pengalaman dan keterampilan. Pengalaman sebelumnya dan keterampilan individu juga mempengaruhi motivasi. Jika individu merasa mampu dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, motivasi mereka cenderung lebih tinggi. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi membantu individu dan organisasi dalam merancang lingkungan kerja yang memadai, memberikan penghargaan yang tepat, dan membangun budaya yang mendukung motivasi yang tinggi. Kemudian, hubungan motivasi dengan keberhasilan individu dalam organisasi. Berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan dapat menarik atau mendorong motivasi kerja seorang tenaga kerja. Gugus Kendali Mutu atau GKM merupakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang mendasari kegiatan dan yang mengatur pertemuan pemecahan masalah dalam kelompok kecil. Kebijakan lain yang berkaitan dengan motivasi kerja ialah kebijakan di bidang imbalan keuangan. Motivasi berperan penting dalam mencapai keberhasilan individu dalam organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Motivasi yang tinggi mendorong individu untuk bekerja dengan lebih tekun, fokus, dan efisien. Ketika individu merasa termotivasi, mereka cenderung memberikan upaya ekstra, menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas mereka. Ini dapat berkontribusi pada keberhasilan individu dalam mencapai target dan tujuan kerja yang ditetapkan. Yang kedua, pencapaian tujuan. Motivasi yang kuat mendorong individu yang menetapkan tujuan yang ambisius dan bertekad untuk mencapai. Individu yang termotivasi memiliki orientasi yang jelas terhadap pencapaian, berusaha keras, dan bertahan dalam menghadapi rintangan. Mereka memiliki fokus yang tinggi dan bertindak secara proaktif untuk mencapai tujuan mereka yang dapat membawa keberhasilan individu dalam organisasi. Yang ketiga, inisiatif dan kreativitas. Motivasi yang tinggi mendorong individu untuk mengambil inisiatif dan menghadirkan ide-ide kreatif. Individu yang termotivasi cenderung berpikir secara kreatif, mencari solusi baru, dan berani mengambil resiko yang terkontrol. Inisiatif dan kreativitas ini dapat menghasilkan inovasi, perbaikan proses, atau ide-ide baru yang memberikan kontribusi pada keberhasilan organisasi.
Yang keempat, komitmen dan loyalitas. Motivasi yang kuat dapat meningkatkan komitmen individu terhadap organisasi. Ketika individu merasa termotivasi, mereka cenderung merasa terikat dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat menciptakan loyalitas yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam pekerjaan yang berkontribusi pada keberhasilan individu dan organisasi. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan kerja individu. Ketika individu merasa termotivasi dan mencapai hasil yang diinginkan, mereka cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja yang tinggi berhubungan dengan kinerja yang lebih baik, tingkat retensi yang tinggi, dan kualitas kehidupan kerja yang meningkat. Yang keenam, pengembangan karir. Motivasi yang kuat dapat memicu individu untuk mencari peluang pengembangan karir yang lebih baik. Individu yang termotivasi cenderung mencari peluang untuk belajar, mengasah keterampilan, dan meningkatkan kompetensi mereka. Dengan demikian, motivasi dapat berperan dalam kesuksesan jangka panjang individu dalam mencapai perkembangan dan kemajuan karir dalam organisasi. Pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memelihara motivasi individu dalam organisasi guna meningkatkan peluang keberhasilan mereka melalui pengakuan, penghargaan, dukungan, dan penciptaan tantangan yang memadai. Organisasi dapat membangun motivasi yang tinggi dan memperkuat hubungan antara motivasi dan keberhasilan individu. Kemudian sikap frustasi dan konflik terdiri dari yang pertama, memahami proses frustasi. Proses frustasi adalah reaksi emosional dalam dan kognitif yang muncul ketika individu menghadapi hambatan atau kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang terganggu. Proses frustasi dimulai ketika individu menghadapi hambatan atau rintangan yang menghalangi mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Rintangan ini dapat berupa kesulitan dalam mencapai tujuan, perbedaan antara harapan dan keyakinan, atau konflik antara tujuan yang berbeda. Reaksi emosional. Frustasi dapat memicu berbagai reaksi emosional seperti kemarahan, kekecewaan, stres, atau ketidakpuasan. Individu mungkin merasa terganggu, cemas, atau frustasi karena tidak dapat mencapai tujuan mereka. Evaluasi kognitif. Selama proses frustasi, individu melakukan evaluasi kognitif terhadap situasi yang mereka hadapi. Mereka mungkin mempertanyakan kemampuan diri, mencari tahu penyebab hambatan, atau merenungkan strategi alternatif untuk mencapai tujuan. Perilaku dan respon. Frustasi dapat mempengaruhi perilaku individu. Mereka mungkin mengalami penurunan motivasi, kehilangan minat, atau merasa putus asa. Respon yang mungkin timbul termasuk mencoba mencari solusi, menyerah, atau mengalihkan perhatian ke tujuan lain. Pengaruh terhadap kesejahteraan. Frustasi yang berkepanjangan atau tidak teratasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan individu. Hal ini menyebabkan stres, kecemasan, depresi, atau perasaan tidak berdaya. Memahami proses frustasi membantu individu untuk mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan mencari cara untuk mengatasi hambatan. Dengan kesadaran akan reaksi dan respon yang muncul selama proses frustasi, individu dapat mengembangkan strategi penyesuaian diri yang efektif dan menjaga kesejahteraan mereka. Kemudian tahapan frustasi. Tahapan frustasi mengacu pada perjalanan emosional yang kognitif yang dialami individu dan menghadapi hambatan atau kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, keinginan dan harapan. Tahapan pertama adalah ketika individu memiliki keinginan dan harapan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu, mereka memiliki motivasi yang tinggi dan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, hambatan dan kesulitan. Tahapan berikutnya adalah ketika individu menghadapi hambatan atau kesulitan, dia menghalangi mereka mencapai tujuan tersebut. Hambatan ini dapat berupa faktor internal, misalnya keterbatasan keterampilan atau pengetahuan, atau eksternal, misalnya hambatan fisik atau peraturan organisasi. Yang ketiga, reaksi emosional. Setelah mengalami hambatan, individu mulai merasakan emosi negatif seperti kekecewaan, kemarahan, frustasi, atau ketidakpuasan. Emosi ini muncul sebagai respon terhadap ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Individu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap situasi yang mereka hadapi. Mereka mencoba memahami penyebab hambatan, mengidentifikasi sumber masalah,
dan mengevaluasi kemungkinan solusi atau strategi alternatif. Yang kelima, penyesuaian dan pemulihan. Pada tahap ini, individu mencoba melakukan penyesuaian diri terhadap hambatan yang dihadapi. Mereka dapat mencari solusi baru, merencanakan ulang tujuan, mencari bantuan atau sumber daya tambahan, atau mengubah pendekatan mereka dalam mencapai tujuan. Yang keenam, resolusi atau ketidakpuasan. Tahapan terakhir adalah ketika individu mencapai resolusi terhadap frustasi mereka atau merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai. Jika individu berhasil mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka, mereka dapat merasa puas. Namun jika hambatan tetap tidak teratasi, individu mungkin tetap merasa frustasi dan tidak puas. Memahami tahapan frustasi membantu individu untuk mengenali dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik, serta mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi hambatan. Dengan pengetahuan ini, individu dapat mencari cara untuk mengatasi frustasi, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan mereka. Hambatan frustasi. Hambatan frustasi merujuk pada rintangan atau kesulitan yang menghalangi individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan dapat memicu perasaan frustasi, kekecewaan, atau ketidakpuasan. Yang pertama, hambatan fisik. Hambatan fisik adalah rintangan nyata yang berada di luar kendali individu, seperti keterbatasan sumber daya, lokasi geografis, atau keadaan alam. Contohnya adalah ketika seseorang ingin mencapai tujuan karir di kota lain, tetapi terkendala oleh keterbatasan finansial atau keterikatan dengan tempat tinggal saat ini. Yang kedua, hambatan psikologis. Hambatan psikologis melibatkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi individu, seperti rasa takut, keraguan diri, atau ketidakmampuan mengelola emosi. Misalnya, seseorang mungkin merasa takut gagal dan meragukan kemampuannya, yang menghambatnya dalam mengambil langkah-langkah menuju tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, hambatan sosial. Hambatan sosial melibatkan interaksi dengan orang lain yang dapat menjadi penghalang dalam mencapai tujuan. Ini bisa berupa perbedaan pandangan, konflik kepentingan, atau dukungan yang kurang dari lingkungan sekitar. Misalnya, jika seseorang ingin mengubah karir tetapi menghadapi penolakan atau kurangnya dukungan dari keluarga atau teman-teman, itu dapat menjadi hambatan sosial. Yang keempat, hambatan organisasi. Hambatan organisasi berkaitan dengan struktur, kebijakan, atau budaya dalam suatu organisasi yang dapat menghambat individu dalam mencapai tujuan mereka. Contohnya adalah kebijakan perusahaan yang tidak mendukung pengembangan karyawan atau hambatan birokrasi yang memperlambat kemajuan karir. Yang kelima adalah hambatan pribadi. Hambatan pribadi melibatkan faktor-faktor individual seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, jika seseorang ingin memulai bisnis sendiri tetapi kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen atau pemasaran, itu dapat menjadi hambatan pribadi. Pemahaman tentang hambatan frustasi membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengatasi rintangan yang muncul dalam perjalanan mencapai tujuan dengan mengembangkan strategi yang tepat dan mengambil tindakan yang sesuai. Individu dapat mengatasi hambatan frustasi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis frustasi yang sering diidentifikasi meliputi: yang pertama, frustasi tugas, terkait dengan hambatan atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang diinginkan. Misalnya, mengalami kesulitan memenuhi tenggat waktu untuk menghadapi tantangan yang sulit. Yang kedua, frustasi karir, terkait dengan ketidakpuasan dalam hal perkembangan karir atau ketidaksesuaian antara tujuan karir individu dengan kenyataan yang dihadapi. Misalnya, sulit mendapatkan promosi atau kebingungan mengenai arah karir yang diinginkan. Yang ketiga, frustasi interpersonal, terkait dengan masalah dalam hubungan antar individu di tempat kerja. Misalnya, konflik dengan rekan kerja, ketidakcocokan dengan atasan, atau kurangnya dukungan dari tim. Yang keempat, frustasi kompensasi, terkait dengan rasa tidak puas dalam hal penghargaan atau kompensasi yang diterima. Misalnya, merasa tidak dihargai atau merasa upaya kerja tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Yang kelima, frustasi lingkungan kerja, terkait dengan ketidakpuasan terhadap kondisi fisik atau budaya organisasi di tempat kerja. Misalnya, lingkungan kerja yang tidak mendukung atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai individu. Memahami jenis-jenis frustasi ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam konteks kerja. Dengan pemahaman yang baik tentang frustasi tersebut, organisasi dan individu dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan minimalkan
dampak negatif dari frustasi dan dalam hal kinerja dan kepuasan kinerja. Kemudian, proses konflik. Proses konflik melibatkan beberapa tahapan. Persepsi konflik yang pertama adalah konflik dimulai dengan adanya persepsi bahwa terdapat perbedaan, ketidakselarasan, atau ketegangan antar individu atau kelompok dalam konteks SDM. Persepsi ini bisa muncul dari perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, atau pendekatan yang bertentangan. Yang kedua, munculnya ketegangan. Persepsi konflik memicu munculnya ketegangan atau perasaan tidak nyaman dalam diri individu atau kelompok yang terlibat. Ketegangan ini bisa berupa perasaan marah, frustasi, kecewa, atau cemas. Yang ketiga, sikap dan perilaku konflik. Ketegangan yang muncul dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Ini dapat meliputi penolakan, saling serang, perlawanan, manipulasi, atau pembatasan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, persepsi konflik yang mendalam. Proses konflik dapat memperdalam persepsi negatif antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka cenderung melihat kekurangan atau kesalahan satu sama lain, memperkuat sikap defensif, dan memperluas konflik ke aspek-aspek lain dalam interaksi mereka. Yang kelima, perubahan dan resolusi konflik. Jika konflik tidak ditangani dengan baik, dampak negatifnya dapat berkembang menjadi eskalasi konflik yang lebih serius. Namun, dengan adanya upaya yang tepat, konflik dapat mengalami perubahan dan resolusi. Hal ini melibatkan pemahaman, komunikasi terbuka, negosiasi, kolaborasi, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Akhirnya, proses konflik mengarah pada hasil akhir yang dapat beragam. Hal ini bisa mencakup penyelesaian yang memuaskan, kompromi, penundaan konflik, pemisahan, atau bahkan konsekuensi yang merugikan bagi individu atau organisasi. Memahami proses konflik dalam mata kuliah psikologi SDM membantu individu dan organisasi dalam mengelola konflik dengan lebih efektif, meminimalkan dampak negatifnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kooperatif. Kemudian, masalah-masalah dalam frustasi dan konflik, faktor yang mempengaruhi frustasi dan konflik. Masalah-masalah dalam frustasi dan konflik yaitu ketidaksepakatan tujuan, terdapat perbedaan dalam tujuan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan konflik, ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab dapat menyebabkan konflik antar individu atau tim. Komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi yang efektif atau saling pemahaman dapat memperburuk konflik. Perbedaan nilai dan kepentingan. Konflik dapat timbul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau pandangan antara individu dan kelompok. Sumber daya terbatas. Persaingan atas sumber daya yang terbatas dapat memicu konflik di antara individu atau departemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi frustasi dan konflik. Kompetisi. Adanya persaingan dalam mencapai tujuan atau mendapatkan sumber daya dapat memperbesar potensi konflik. Ketidakadilan. Persepsi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya atau perlakuan dapat menyebabkan frustasi dan konflik. Kurangnya dukungan atau pengakuan dari atasan atau rekan kerja dapat meningkatkan frustasi dan konflik. Perbedaan kepribadian, gaya kerja, atau preferensi individu dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Yang terakhir adalah ketidakjelasan aturan dan kebijakan. Ketidakjelasan aturan dan kebijakan organisasi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Memahami masalah-masalah ini dan faktor mempengaruhinya dalam frustasi dan konflik membantu dalam mengelola konflik secara efektif, mencari solusi yang memuaskan, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian, hubungan frustasi dan konflik individu dalam organisasi. Hubungan frustasi dan konflik individu dalam organisasi merupakan topik yang penting dalam mata kuliah modul psikologi SDM. Frustasi adalah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan ketika individu menghadapi hambatan atau kesulitan dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Frustasi dapat timbul akibat adanya perbedaan antara harapan individu dan kenyataan yang ada, seperti penghalang organisasional, kebijakan yang tidak adil, atau sumber daya yang terbatas. Frustasi yang tidak diatasi dengan baik dapat mempengaruhi kinerja individu, kepuasan kerja, dan kesejahteraan psikologis. Konflik adalah keadaan ketidakselarasan atau perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal tujuan, nilai, kepentingan, atau pendekatan.
Konflik dapat muncul dalam berbagai tingkatan di dalam organisasi, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar departemen. Konflik dapat berdampak negatif, seperti mempengaruhi kerjasama tim, produktivitas, dan iklim kerja. Namun juga dapat memiliki efek positif dalam mendorong inovasi dan perubahan. Hubungan antara frustasi dan konflik. Frustasi yang berkepanjangan tidak teratasi dengan baik dapat menjadi pemicu timbulnya konflik. Frustasi individu yang tidak puas dengan situasi atau kebijakan tertentu dapat menyebabkan ketegangan dan meningkatkan risiko konflik dengan individu atau kelompok lain. Konflik juga dapat memunculkan perasaan frustasi ketika individu merasa kebutuhan, nilai, atau kepentingannya tidak dihargai atau tidak dipenuhi oleh pihak lain. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara frustasi dan konflik dalam konteks organisasi membantu manajer SDM dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik secara efektif, meminimalkan konsekuensi negatifnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang kepemimpinan. Pengawasan tahapan penerapan model kepemimpinan. Tahapan identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan organisasi dengan tim terkait kepemimpinan. Dilakukan analisis untuk memahami tantangan, tujuan, dan peran yang harus diemban oleh pemimpin dalam mencapai hasil yang diinginkan. Tahap seleksi model kepemimpinan. Pengawasan dilakukan untuk memilih model kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan situasi yang dihadapi. Pemilihan model kepemimpinan didasarkan pada faktor seperti gaya kepemimpinan, karakteristik tim, budaya organisasi, dan tuntutan tugas. Tahapan penerapan model kepemimpinan. Pengawasan dilakukan dalam tahap ini dengan memastikan penerapan model kepemimpinan yang telah dipilih. Pemimpin harus menerapkan prinsip-prinsip dan strategi kepemimpinan yang sesuai, serta memastikan komunikasi yang efektif dan bimbingan yang memadai kepada tim. Tahap evaluasi dan pengukuran. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efektivitas penerapan model kepemimpinan. Dilakukan pemantauan terhadap indikator kinerja dan keberhasilan tim, serta mengumpulkan umpan balik dari anggota tim dan memimpin pimpinan sendiri. Tahap perbaikan dan pengembangan. Pengawasan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap model kepemimpinan yang diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang lebih baik. Pengawasan tahapan penerapan model kepemimpinan dalam mata kuliah Psikologi SDM membantu memastikan bahwa model kepemimpinan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterapkan dengan efektif, dievaluasi secara objektif, dan terus diperbaiki untuk mencapai kinerja yang optimal. Hambatan tipe kepemimpinan. Yang pertama, hambatan komunikasi. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam kepemimpinan adalah komunikasi yang tidak efektif, ketidakjelasan pesan, gangguan dalam saluran komunikasi, atau kurangnya keterampilan komunikasi dapat menghambat pemahaman dan koordinasi antara pemimpin dan anggota tim. Yang kedua, hambatan dalam delegasi. Delegasi yang tidak tepat atau kurangnya kepercayaan terhadap anggota tim dapat menjadi hambatan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang tidak dapat atau tidak mau mendistribusikan tanggung jawab secara efektif dapat menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang dan kurangnya pengembangan keterampilan anggota tim. Yang ketiga, hambatan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang lambat atau kurangnya partisipasi anggota tim dapat menghambat kepemimpinan. Ketidakmampuan dalam mengatasi perbedaan pendapat atau resistensi terhadap perubahan juga dapat menyulitkan pengambilan keputusan yang efektif. Yang keempat, hambatan dalam peran dan konflik. Kekurangan pemahaman dan kesepahaman terkait peran dan tanggung jawab dalam tim dapat mengganggu kinerja kepemimpinan. Konflik antar individu atau kelompok yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi kolaborasi dan keharmonisan di dalam tim. Yang kelima, hambatan dalam keterampilan kepemimpinan. Kurangnya keterampilan kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin dapat menjadi hambatan dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim. Keterbatasan dalam mengelola konflik, memberikan umpan balik atau Keterbatasan dalam mengelola konflik,
memberikan umpan balik atau memimpin perubahan dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Pemahaman yang baik tentang hambatan-hambatan ini dalam tipe kepemimpinan membantu pemimpin SDM untuk mengidentifikasi, mengatasi, atau menghindari hambatan tersebut dalam rangka membangun kepemimpinan yang efektif dan memaksimalkan kinerja tim. Kemudian model-model kepemimpinan organisasi. Yang pertama, model kepemimpinan otoriter. Model ini didasari pada kekuasaan dan kendali yang kuat oleh seorang pemimpin. Pemimpin mengambil keputusan secara mandiri tanpa banyak melibatkan anggota tim, cocok untuk situasi darurat atau saat keputusan harus cepat diambil, tetapi dapat menghambat partisipasi dan kreativitas anggota tim. Yang kedua, model kepemimpinan partisipatif. Model ini menekankan partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam mengambil keputusan. Pemimpin menghargai dan menghormati pandangan dan kontribusi anggota tim, memungkinkan terciptanya iklim kerja yang kooperatif, motivasi yang tinggi, dan kreativitas yang lebih besar. Model kepemimpinan transformasional. Model ini fokus pada inspirasi, motivasi, dan pengaruh pemimpin terhadap anggota tim. Pemimpin menciptakan visi yang kuat, mengkomunikasikan nilainya, dan menggerakkan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, menghasilkan pengembangan diri yang lebih baik, inovasi, dan loyalitas yang tinggi. Yang keempat, model kepemimpinan situasional. Model ini mengakui bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anggota tim, membutuhkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan kemampuan anggota tim. Yang terakhir, model kepemimpinan pelayanan. Model ini menekankan pelayanan, kepedulian, dan pemberian dorongan kepada anggota tim. Pemimpin melihat dirinya sebagai pelayan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu perkembangan anggota tim, menciptakan iklim kerja yang harmonis, kepercayaan, dan kolaborasi yang tinggi. Setiap model kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahan serta cocok untuk situasi yang berbeda. Penting bagi pemimpin SDM untuk memahami karakteristik dan penerapan setiap model kepemimpinan agar dapat memilih dan menerapkan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan anggota tim. Kemudian faktor yang membiasakan kepemimpinan. Faktor kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kepercayaan diri, keadilan, integritas, ketegasan, dan empati dapat membiasakan seseorang menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan cenderung muncul dari individu dengan kepribadian yang memungkinkan mereka untuk mengambil tanggung jawab, menginspirasi orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Faktor pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang relevan seperti manajemen, komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dapat membantu seseorang menjadi pemimpin yang kompeten. Pemimpin yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam bidang tertentu cenderung mendapatkan pengakuan dan dihormati oleh anggota tim. Faktor pengalaman. Pengalaman kerja dan pengalaman kepemimpinan sebelumnya dapat membentuk pemahaman dan wawasan seseorang tentang kepemimpinan. Pengalaman dalam menghadapi tantangan, mengelola konflik, dan mengambil keputusan dapat memberikan pembelajaran berharga yang membantu membiasakan seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Faktor lingkungan. Lingkungan kerja dan organisasi dapat mempengaruhi kesempatan seseorang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Organisasi yang mendorong partisipasi, pengembangan diri, dan promosi berdasarkan prestasi cenderung memberikan peluang bagi individu untuk membentuk kepemimpinan yang efektif. Yang terakhir adalah faktor motivasi. Motivasi untuk memimpin, mengambil tanggung jawab, dan mencapai tujuan organisasi juga merupakan faktor yang membiasakan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain cenderung mengembangkan kualitas kepemimpinan yang baik. Dalam modul psikologi SDM, pemahaman tentang faktor-faktor ini membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana kepemimpinan terbentuk dan berkembang dalam konteks organisasi. Pemimpin yang baik adalah mereka yang memahami faktor-faktor yang membiasakan kepemimpinan dan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang terakhir, hubungan model kepemimpinan dalam lingkup SDM. Model kepemimpinan dalam lingkup SDM melibatkan penerapan berbagai teori dan pendekatan kepemimpinan yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan SDM di organisasi. Yang pertama, model transaksional. Model ini menekankan hubungan antara pemimpin dan anggota tim berdasarkan pertukaran dan transaksi.
Pemimpin menggunakan insentif dan penghargaan untuk memotivasi dan mengarahkan perilaku anggota tim. Dalam lingkup SDM, model transaksional dapat berhubungan dengan pengelolaan kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir karyawan. Yang kedua, model transformasional. Model ini menekankan pada transformasi individu dan organisasi melalui inspirasi, visi, dan pemotivasian yang kuat dari pemimpin. Pemimpin transformasional mendorong anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam budaya dan kinerja organisasi. Dalam konteks SDM, model transformasional berhubungan dengan pengembangan kepemimpinan, pengaruh, dan inspirasi pemimpin terhadap pengembangan karyawan. Yang ketiga, model situasional. Model ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan anggota tim. Pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka untuk mengoptimalkan kinerja tim. Dalam lingkup SDM, model situasional berhubungan dengan pengelolaan tim, delegasi tugas, dan pengembangan karyawan berdasarkan kebutuhan individu. Yang terakhir adalah model kepemimpinan partisipatif. Model ini menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam mengambil keputusan dan perencanaan. Pemimpin memberikan ruang bagi anggota tim untuk berkontribusi, memberikan masukan, dan merasa memiliki terhadap tujuan dan proses kerja. Dalam konteks SDM, model kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis tim, keterlibatan karyawan, dan pemberdayaan. Melalui pemahaman dan penerapan model-model kepemimpinan ini, mahasiswa mata kuliah psikologi SDM dapat menggali dan memahami peran kepemimpinan dalam mengelola SDM di organisasi. Dengan memadukan pengetahuan tentang psikologi SDM dan model kepemimpinan yang relevan, mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang efektif dan mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik.